Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai posting dari jurnal khusus ke buku besar. Kita akan membahas soal dari PT Sinar. Sekarang saldo awal sudah masuk semua ke dalam buku besar. Sumbernya dari neraca saldo. Kita masukkan masing-masing saldo awal ini ke dalam buku besar ini. Kas ke kas, kemudian yang lainnya juga sama. Saldo debit ke debit, saldo kredit ke kredit. Kita akan membuat posting atau buku besar pertama yaitu cash in bank. Cash in bank sumber dari pengisian cash in bank yaitu dari cash receipt journal dan cash payment journal. Cash receipt journal yaitu jurnal cash masuk, kolom cash in bank ini ada sebesar 242380. Angka ini kita pindahkan ke dalam buku besar. Oke. Tanggalnya kita isi. Tanggal 31 cash receipt journal debit 242380 berarti saldo debitnya bertambah. Saldo debitnya bertambah. Kemudian sumber yang kedua adalah dari cash payment journal. Kita buat cari cash keluar, yaitu kolom cash in bank sebesar 194.645. Angka ini kita pindahkan ke dalam buku besar. Oke, kita pindahkan ke dalam buku besar. Cash payment journal di kredit 194.645 sehingga saldo akhir adalah ini. Ini angka yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Yang kedua petty cash. Petty cash ini adalah saldo awal. Kemudian yang kedua dari cash payment journal atau CPJ. Cash payment journal atau pembayaran atau jurnal cash keluar di mana ada keterangan yaitu petty cash sebesar 4.950. Ini dia angkanya 4.950 akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Tanggalnya adalah tanggal 31. Oke, tanggal 31. Angkanya 4.950 sehingga saldo bertambah menjadi 10.950. Yang kedua, petty cash ada saldo awal, ada cash payment journal. Yang kedua otomatis dari petty cash journal. Ada petty cash journal yaitu petty cash di kredit. Kita lihat petty cash, ada kolom petty cash adalah 4950 di kredit. Maka di sini juga kita buatkan di kredit. Ya, sehingga saldo hanya 6 juta. Oke, kita lanjut. Setelah ada petty cash, kita akan mengisi untuk akun receivable atau piutang. Piutang kita isi saldo awal ini sudah masuk. Kemudian yang kedua, piutang ini timbul dari sales journal. Sales journal atau jurnal penjualan. Kita lihat ada akun receivable di debit sebesar 180. Kita pindahkan angka ini, angka 180 ini angka 180.420 ini kita pindahkan ke buku besar untuk akun receivable. Tanggalnya 31.
Angkanya 180, 420 sehingga saldo debit bertambah. Dari mana lagi sumbernya? Akun receivable ini akan berkurang jika terjadi pembayaran. Maka kas resep jurnal. Ada kas resep jurnal untuk akun receivable, yaitu 66. Oke, kita lihat. Akun receivable. Oke, kas resep jurnal. Oke, kas resep jurnal. Kas resep jurnal sebesar 66 sehingga saldo menjadi 224.420. Ini final. Kemudian yang keempat yaitu allowance for double debt. Allowance for double debt ini hanya saldo awal. Yang berikutnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan kita bisa lihat dari purchase jurnal. Pasti dari pembelian akan menambah persediaan. Kemudian penjualan akan mengurangi persediaan. Retur penjualan atau retur pembelian juga akan menambah dan mengurangi merchandise inventory atau persediaan. Dan cash receipt jurnal atau penjualan tunai juga akan mengurangi merchandise inventory. Yang pertama dulu kita lihat dari purchase jurnal. Purchase jurnal atau jurnal pembelian pasti akan menambah merchandise inventory, yaitu sebesar 76 juta. Maka kita masukkan ke dalam buku besar, tanggalnya 31, kemudian di debit 76, sehingga saldo debit menjadi 240. Yang ketiga, merchandise inventory akan berkurang jika terjadi penjualan sales. Kita lihat, merchandise inventory adalah 104, 600 posisi ada di kredit. Maka kita pindahkan ke kredit, tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah sales jurnal, di kredit 104, 600, maka saldo debit menjadi berkurang. Yang berikutnya dari JU. Kenapa JU? Ada pengembalian barang yang dibeli. Oke, kita lihat JU untuk akun atau merchandise inventory yaitu sebesar 4.400.000. Maka kita pindahkan merchandise inventory ini ada di kredit. Tanggalnya tinggal 31, keterangannya adalah JU kredit 4.400.000 sehingga saldo debit akan berkurang. Kemudian yang terakhir dari cash receipt jurnal atau penjualan tunai. Kita lihat, adakah penjualan tunai? Dijual barang tunai. COD, merchandise inventory 18. Oke, ini 18 juta. Dijual tunai 18 juta, maka kita masukkan lagi ke buku besar. Posisinya di mana? Karena menjual pasti posisinya ada di kredit. Sehingga saldo kredit menjadi berkurang. Inilah yang akan masuk ke dalam neraca saldo. Yang saya kasih warna itu adalah untuk neraca saldo. Kemudian untuk supplies. Supplies itu adalah perlengkapan. Oke, di sini perlengkapan itu dibeli menggunakan petty cash. Maka otomatis ini adalah sumbernya dari petty cash. Kita lihat, ada nggak dari petty cash? Petty cash jurnal. Membeli per supplies nih, perlengkapan. 950. Maka ke sini pun adalah 950. Maka saldo debit menjadi bertambah 14.550. Inilah yang akan kita jadikan atau kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian untuk private
Rent, prepaid rent hanya saldo awal, prepaid insurance saldo awal, stock investment juga saldo awal, land atau tanah juga saldo awal. Kemudian ada building at cost atau harga pokok gedung. Ini juga saldo awal. Kemudian building akum debt juga saldo awal. Vehicle at cost, ini kita memiliki kendaraan satu-satunya tetapi dijual. Maka sumbernya dari dijualnya jual tunai, maka sumbernya adalah cash receipt. Coba kita lihat. Cash receipt jurnal kas masuk, ternyata ada penjualan kendaraan yang harganya 160 dijual hanya 146. Tetapi kendaraan sudah berkurang sebesar 160. Maka kendaraan tadinya debit 160, kemudian sekarang dijual seharga 160, maka harganya sekarang adalah 0. Selesai sudah. Sudah terjual, maka tidak ada lagi saldo. Kemudian vehicle akum debt. Ini ada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini ada dari cash receipt. Coba kita lihat. Cash receipt jurnal ada vehicle akum debt sebesar 10 juta. Yang ini. 10 juta ini kita masukkan ke dalam buku besar untuk vehicle akum debt. Tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah cash receipt jurnal. Angkanya sebesar 10 juta. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian equipment akum. Equipment at cost hanya saldo awal. Oke, ini saldo awal. Equipment at cost hanya saldo awal. Kemudian equipment akum debt. Penyusutan. Equipment akum debt atau penyusutan hanya saldo awal. Credit card ini terjadi pembayaran dari kas keluar. Coba kita lihat. Pembayaran kartu kredit cicilan kartu kredit sebesar 8.400.000. Maka kita masukkan ke dalam buku besar tanggalnya tanggal 31 dari cash payment jurnal atau pengeluaran kas. Kita lihat angkanya berapa. Telah dibayarkan sebesar 8.400.000. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk akun payable atau hutang. Akun payable bisa diperoleh dari purchase journal, general journal, dan cash payment journal. Kita lihat dari purchase journal. Purchase journal atau jurnal pembelian. Ada nggak akun payable? Ada di kredit 83.600. Maka ini angka ini yang akan kita pindahkan ke buku besar. Tanggalnya tanggal 31, keterangannya adalah purchase journal, angkanya sebesar 83.600, maka saldo kredit akan bertambah. Yang kedua, kita lihat ada nggak dari JU atau General Journal? Kita lihat untuk akun payable. Angkanya 4.840 di debit. Maka pindahkan di sini tanggalnya tanggal 31 dari JU, angkanya di debit 4.840, maka saldo kredit berkurang. Oke, satu lagi yaitu dari cash payment journal, jurnal kas keluar, kita lihat ada nggak kolom akun payable? Oh, ternyata ada 154. Ini angkanya 154 ini kita akan pindahkan. 154 ini kita akan pindahkan ke buku besar. Apa? Keterangannya tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah CPJ atau Cash Payment Journal. Posisinya di debit, maka saldo kredit akan berkurang. Ini hasilnya, ini saldonya.
Oke ya, pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Kita sudah sampai dengan akun payable. Di lain kesempatan kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.